Alhamdulillahilladzi mana'ana bita'awuni 'alal itsmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikut dayyan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila sairil arabi wal ajam. Wassalatu wassalamu ala man athnallahu alaihi bi khuluqin hasan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Kembali diingatkan dalam syariat Islam itu ada lima hal. Syariat Islam itu kembalinya kepada 5 hal. Syariat Islam itu menjaga 5 hal. Ini disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang dijaga dalam agama kita. Dan kita harus wajib, ya, kita wajib tahu ini 5 perkara ini. Semua umat Islam wajib tahu 5 perkara ini. Ini termaktub dalam kitab Jawharatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kira-kira begini nazamnya. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Ada 5 tapi tambah 1, irdun, harga diri. Pertama yang harus dijaga oleh umat Islam dan dijaga oleh syariat Islam, yang pertama adalah agama. Apa? Agama. Karena kita wajib menjaga agama, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang mengeluarkan diri kita dari agama. Haram hukumnya murtad. Murtad itu keluar dari agama. Ini ngaji serius ini. Ini perhatikan. Ngantuk-ngantuklah kalau paham, tidak apa-apa. Yang pertama harus dijaga apa? Agama. Maka dengan kita harus menjaga agama ini, ada syariat seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, syahadat. Itu semua untuk menjaga apa? Agama. Haji, silaturahim yang sunnah-sunnah juga. Itu semua dalam rangka menjaga apa? Agama. Wa hifdzu dinin, menjaga agama. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama. Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama. Tidak boleh meyakini sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama. Ini dari kita harus menjaga agama. Ini harus tahu semua umat Islam. Ini ceramah ini pernah diceramai kayak gini. Ini tauhid. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mengeluarkan kita dari agama, menyembah kepada selain Allah. Kita tidak boleh mengucapkan sesuatu yang membuat kita keluar dari agama, berencana ingin murtad dengan diucapkan. Walaupun yang kita rencanakan itu di tahun yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun, tapi kita ucapkan saat ini, maka tidak usah nunggu tahun depan 10 tahun. Waktu kita mengucapkan, merencanakan mau keluar, itu sudah keluar dari agama. Dalam kitab Badul Amali dikatakan, waman yanwir tidadam ba'da dahrin yasir andinil haqqi dan silali. Barang siapa berniat murtad ba'da dahrin, setelah masa yang akan datang tak kapan, maka jadi dia tercopot dari agama yang hak. Yasir andinil haqqi dan silali. Tidak usah nunggu kapan tanggal hari direncanakan dia mau keluar dari agama itu. Waktu dia mengucap itu sudah keluar dari
agama Islam. Nantilah misalnya kalau bantuan Ronaldo datang ke sini, saya diajaknya ke sana, nggak apa-apalah pindah agama, nggak usah nunggu Ronaldo datang. Waktu kita ngucap kayak gitu tadi sudah keluar dari agama Islam. Niat untuk murtad itu berarti ridho dengan perbuatan murtad. Hati-hati ya. Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran pada diri kita itu sudah kufur. Kita beriktikad meyakini sesuatu ini menjadikan kita keluar dari agama Islam. Jangan. Meyakini bahwa Allah itu misalnya punya anak. Meyakini bahwa Allah itu seperti manusia. Meyakini bahwa Allah itu laki-laki. Ini juga keyakinan yang parah, yang fatal, harus dibuang jauh-jauh. Selama ini banyak umat Islam pikirannya itu mengarah ke situ dan diarahkan setan ke situ, bahwa Allah itu laki-laki, malaikat Jibril itu laki-laki. Malaikat Jibril dalam pikiran kita laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Kok iso mikir malaikat laki-laki itu? Malaikat itu punya bapak, ibu enggak? Kalau enggak punya bapak, enggak punya ibu, cemana dia mau disifati laki-laki atau perempuan? Lah kalau jin, anak jin laki-laki, jin perempuan. Karena jin itu berketurunan. Berarti punya anak, punya bapak. Kalau ada bapak, ada mamanya, berarti ada laki-laki, ada perempuan. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala surba wala naumalahum, gak punya bapak, gak punya ibu, tidak tidur, tidak makan, tidak ada nafsu. Kok bisa punya bapak, punya ibu, kok bisa disifati laki-laki? Nah, itu hati-hati, iktikad keyakinan yang kayak gitu itu hati-hati. Dalam pikiran manusia umat Islam masih banyak berpikir Jibril itu laki-laki, Mikael laki-laki. Pikiran dari mana ini? Pasalnya Jibril laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Dari mana? Saya nggak pernah ngajari kayak gitu. Hah? Kita ngaji tauhid di sini udah berapa lama? Kok masih mikir Jibril laki-laki loh? Terus diterangno, malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya nggak punya jenis kelamin. Kayak sepeda motor laki-laki atau perempuan, karena bentuknya itu apa, kayak CBR, kayak RE King. Oh ini sepeda cowok ini. Yang ngasih nama cowok siapa? Salahmu sendiri kamu kasih nama cowok. Sehingga kalau dipakai perempuan nggak cocok. Ya. Sebenarnya dia nggak punya kelamin kereta itu. Karena bayangan kita, oh ini kereta cowok ini. Itu pikiranmu sendiri. Nah, pikiran yang kayak gitu itu harus dinetralkan kembali. Ngaji tauhid itu begitu. Allah, malaikat itu tidak bisa disifati laki-laki dan perempuan. Allah, ya, malaikat saja nggak bisa disifati laki-laki perempuan. Ingat ya, kalau jin ada jin laki-laki, jin perempuan. Tapi kalau malaikat itu tidak bisa disifati laki-laki atau perempuan. Nah, tapi kenapa Jibril kalau menjelma kok jadi laki-laki? Karena lebih mulia laki-laki daripada perempuan. Tapi kenapa Allah di dalam Al-Quran domirnya kok hu? Kalau hu itu untuk perempuan, hu itu untuk laki-laki, ha itu untuk perempuan. Sementara Allah dalam Al-Quran itu domirnya hu. Kalau bahasa Inggrisnya he, dia laki-laki, si, dia perempuan.
Nah Allah itu pakai hi loh. Hi itu berarti laki-laki. Bukan untuk memuliakan. Karena nggak ada, tengah-tengah itu nggak ada. Antara laki-laki perempuan nggak ada. Makanya dipilih salah satu mana yang lebih mulia. Karena lebih mulia laki-laki, makanya Allah pakai domir hu. Ini harus diketahui ya. Itu keyakinan yang kayak gitu harus dibersihkan dalam otak kita. Sering-sering diingat. Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, malaikat juga begitu. Ya, tidak bersifat seperti sifatnya manusia. Itu makanya saya ajak ngaji tauhid biar kita sampai mati pikirannya enggak dijelumuskan setan. Coba kalau sampai mati pikiran kita Allah itu laki-laki, Allah itu laki-laki, setan nuntun kita gitu tuh sampai mati, cemana? Disesat loh. Hah? Kita menganggap kita ini sudah tiap hari ikut ngaji, Ahad pagi rutin, tapi tauhidnya tidak dibetulkan. Ngajinya cuman ngaji muniku wae, guyon-guyon ae. Ya, kita harus menjauhi perkara yang membuat kita keluar dari agama Islam. Ada 3, dari perbuatan kita, dari ucapan kita, dari keyakinan kita. Wa hifdzuddinin summa nafsin yang kedua. Wa hifdzuddinin summa nafsin yang kedua, agama itu menjaga nyawa. Menjaga apa? Nyawa. Kita wajib menjaga nyawa diri, nyawa kita sendiri. Juga wajib menjaga nyawa orang lain. Maka itu Allah haramkan membunuh. Syariatnya kita dilarang membunuh sesama dan membunuh diri sendiri. Yang mengarah pembunuhan juga tidak boleh. Menyakiti jasad, menyakiti badan pun tidak boleh. Ya. Itu loh syariat Islam itu begitu. Semua ya hukum-hukum Islam itu kembalinya kepada itu tadi, menjaga agama, menjaga apa? Nyawa. Yang ketiga, 4, 5, semua arahnya ke situ semua. Menjaga nyawa kita dilarang saling membunuh. Juga dilarang membunuh diri sendiri, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain juga dilarang. Menyakiti hati, menyakiti perasaan juga dilarang. Itu syariat Islam. Makanya kita ngoyak kulit sendiri. Itu sebenarnya haram. Bacok-bacok badan kayak orang Syiah itu 10 Muharram dibacok-bacok. Hukum aslinya haram. Karena apa? Menyakiti jasad, menyakiti diri sendiri. Menyakiti orang lain begitu juga haram. Apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Kita. Oh iya. Yang ketiga, wa hifdzuddinin summa nafsin mal, harta. Agama kita menjaga harta kita. Dan kita juga diperintahkan untuk menjaga harta. Karena kita diwajibkan menjaga harta kita, Allah kasih syariat tidak boleh mencuri. Tidak boleh apa? Mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh begal, nggak boleh nipu, nggak boleh apa mana? Gosok. Semua itu berhubungan dengan harta orang lain. Syariatnya itu ada. Itu syariat turunannya ke situ semua itu arahnya ke apa? Menjaga harta. Sampai ada polisi, semua itu ditentukan untuk menjaga nyawa, menjaga harta, ya kan? Kita diwajibkan menjaga harta diri, harta orang lain. Nggak boleh nyuri, juga nggak boleh menghabiskan harta kita sendiri dengan tidak benar. Maka Allah larang yang namanya israf. Apa namanya? Israf itu
berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Israf dilarang, haram. Loh, kan harta kita sendiri, iya. Tapi agama menjaga itu. Kalau harta orang lain nggak boleh kita gunakan, kita curi, dilarang. Di bawahnya mencuri, gosok. Gosok itu minjem nggak bilang-bilang. Kalau diambil nggak bilang-bilang namanya nyuri. Tapi kalau minjem nggak bilang-bilang itu namanya kok haram juga kalau orangnya nggak ikhlas. Minjem slop dipakai wudhu nggak bilang, orangnya pala nggak ikhlas, haram. Kok celit kali kok dipinjemin slop aja nggak boleh. Pala aku dari rumah udah kering slop sini, kok basahi lagi, kakiku nggak bisa kalau kena slop basah. Ada kan alasannya. Minjem nggak bilang-bilang, minjem kereta bawa, balikkan lagi, walaupun dibalikkan lagi orangnya nggak ikhlas, haram. Itu namanya gosok, adiannya nyuri. Ini kelakuan santri lah gini, gosok. Kalau santri itu luar biasa. Kalau gosok slop itu udah biasa santri. Slop saya tuh pakai depan asrama, itu saya mau keluar udah pindah asrama lain pakai orang. Kalau di pesantren masih santri malah biasa, odol baru dibuka, nah itu besoknya udah tinggal separuh. Datang kawan mencet, ambil bawa bos, sikat gigi tok dia dari rumah, odolnya menceti punya kawan. Itu santri biasa, sampai sempak udah kering digosok, balik udah basah, habis dipakai main sepak bola, kan kurang ajar. Nah, sempak ini sulit dilacak, orang dia makainya di dalam. Santri main bola pakai sarung, sempaknya minjem punya kawan, dia pikir udah dicuci bersih kan di dalam lemari, pas mau dipakai kok udah basah, dicium udah bawa keringat. Siapa yang pakai sempakku kan? Santri itu biasa gitu. Itu gosok, namanya adiannya nyuri, haram juga. Islam menjaga ini, menjaga harta kita dengan aturan dilarang mencuri, dilarang menggosok, dilarang meminta secara paksa. Pungli haram. Pungli itu apa sih, apa? Pungutan liar, haram. Gak ono apa dipunguti ya. Uang apa, uang keamanan, punguti ya. Apa keamanan saka ngendi? Justru kamu itu yang bikin gak aman. Pungutan liar haram, al-muqtu. Nah itu dalam rangka menjaga harta umat Islam diharamkan yang namanya mencuri. Wahiduddinin summa nafsin mal nasab, yang keempat menjaga nasab, keturunan. Karena kita harus menjaga keturunan, maka Allah larang kita berbuat zina. Lu zina kok menjaga keturunan? Iya. Sampai mau zina dibiarkan, datang perempuan, kamu hamil, ya. Siapa lakinya? Banyak. Loh kok banyak gimana? Ya banyak yang masuk kan. Berapa orang? Ada 5 orang lebih. Bapaknya siapa nggak jelas. Nah, walaupun sekarang sudah ada tes DNA. Makanya dari itu Allah haramkan zina. Untuk menjaga keturunan supaya jelas ini anaknya siapa. Ustadz, sekarang misalnya zinanya cuma 1 orang, cuma sama pacarnya, lalu dinikah, apakah tetap dosa? Ya dosa, aturannya harus ijab kabul. Allah itu buat cara ada 2, cara yang halal dan cara yang haram. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah halalkan nikah, Allah haramkan zina. Kayak gitu caranya.
Allah haramkan mencuri, Allah halalkan meminta. Oh, ada dua caranya, tinggal pilih yang mana. Kalau mau pilih cara yang haram, ya ada. Kayak Islam mengatur tidak boleh berbuat zina. Kenapa? Untuk menjaga keturunan, nasab. Nasab ini penting. Wong Arab banget nasabnya sampai ke atas. Ya. Nasabnya dihitung di bapaknya sampai ke atas urut terus. Nabi Muhammad nasabnya sampai Adnan. Di atasnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Adr bin Kinana bin Husaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mundar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Gak boleh diteruskan. Menurut Imam Malik makruh meneruskan nasab sampai ke atas. Tapi secara yakin memang wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Adnan itu warafu ilal khalili Ibrahim ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Ke atasnya itu sampai Ismail tidak diragukan lagi. Cuman menurut Imam Malik makruh pula dia sampai ke atas, apalagi sampai Nabi Adam. Jadi kita yang harus hafal itu sampai Adnan. Kita minimal orang tua kita tahu. Ya sampai ke 7 ya enggak. Ya harus tahu. Masuk bapak mbake gak ngerti. Ini bapaknya gak ngerti. Bapakmu sapa? Wah gak ngerti kayak cilik gak jumpa aku. Tinggal. Bapaknya gak ngerti, repot ya. Nasab. Penting nasab itu. Ini jelas anaknya sopo, keturunannya sopo. Makanya kita ada marga. Marga itu supaya jelas ini anaknya siapa, dari keturunan mana. Bagus itu. Mentang-mentang dah pakai marga. Ya memang kita bermarga. Itu untuk menjaga nasab. Wahid dudinen. Marganya beli gitu, macam mana ada nasabnya? Ojo banter-banter. Wahid dudinen sumanafsin mal nasab. Wis aja dibahas. Wahid dudinen sumanafsin mal nasab. Wa mislu aklun, yang terakhir akal. Allah menjaga akal kita. Kita harus menjaga akal. Karena kita harus menjaga akal, maka tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membuat akal rusak. Contohnya khamr ini. Khamr itu diharamkan kenapa? Karena bisa merusak akal. Akal ini harus dijaga, diisi dengan pengetahuan. Maka Allah perintahkan kita untuk tidak merusak akal kita. Nabi suruh kita mengisi akal dengan pengetahuan. Maka Nabi mewajibkan mencari ilmu supaya akal ini tetap berkembang sehat, bisa untuk mengarahkan badan kita bermanfaat, melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Itu akal diisi ilmu pengetahuan supaya sehat terus, selalu berkembang, makin sehat, makin pinter, makin cerdas, bukan malah dirusak. Makanya Nabi suruh kita belajar terus. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kapan belajar itu? Mulai kapan? Mulai kecil sampai mate, nggak ada batasan umur. Akal diisi dengan ilmu pengetahuan. Makanya khamr ini diharamkan. Kenapa? Karena merusak akal kita. Khamr itu awal-awal Islam datang memang nggak langsung diharamkan.
awal-awal Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, memang semua agama Islam ya. Sebelum Nabi diutus, Arab itu sudah erat dengan tradisi minum khamr. Asal kumpul loh. Ya, khamr, asal kumpul loh, minumnya khamr. Sehingga ayat yang pertama kali nyebut khamr itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan, baru disinggung gitu aja. Setelah sudah marak sekali umat Islam semakin banyak menganggap kegiatan yang dilakukan minum-minum khamr ini kok rasanya kok janggal. Akhirnya sahabat tanya kepada Nabi tentang khamr. Sehingga Allah turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad, khamr dan maisir, judi, fihima itsmun kabir, dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Memang wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia, memang ada. Seperti yang kawan-kawanmu bilang, loh, judi kok manfaatnya apa? Ya iya, kalau kita menang nggak usah kerja, udah banyak duit. Kalau kita menang, itu yang kalah berapa orang? 10 orang ngumpul, yang satu menang, sing kalah piro? Nah. Berarti sing menang siji, sing kalah 9. Kalau 10 orang. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas, memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Lah, khamr manfaatnya apa? Oh, badan letih-letih, pikiran lagi suntuk, minum itu khamr, ngeflay, lupa semua, ya kan? Jadi itu manfaatnya, iya. Tapi kalau kayak gitu terus kamu konsumsi, nanti otak kamu jadi rusak. Akal sehat kamu jadi hilang. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Ini Allah masih istilahnya masih memberikan dispensasi, belum lagi langsung diharamkan. Masih disebutkan manfaatnya. Memang dosanya besar itu, tapi memang ada manfaatnya. Allah timpali ayat kemudian, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah dikasih isyarat, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi walaupun siap ayat ini, itu masih banyak yang minum khamr lagi. Belum diharamkan kok. Ayatnya cuma menyebutkan ada dosa, ada manfaat. Dosanya lebih besar. Padahal kalau orang cerdas, ini sudah mulai sadar. Kenapa? Dosanya lebih besar. Kalau kaidah fikihnya, kalau sesuatu yang madorot, bahaya lebih besar daripada manfaat, itu harus ditinggalkan. Madorot itu bahaya. Bahaya kalau lebih besar dari manfaat, jangan dilanjutkan. Nah begitu. Itu kaidah fikihnya. Ini sudah disinggung, tapi masih banyak lagi yang mengkonsumsi khamr. Sehingga sampai mau sholat, sahabat ada yang mengkonsumsi khamr sehingga teler. Mau sholat teler. Nah sholat kok teler, coba. Akhirnya baca ayat salah. Baca ayat yang seharusnya kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Sama sahabat ini dibaca a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Sudah salah. Seharusnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. La-nya dihilangi. La a'budu jadi a'budu. Artinya jadi beda.
saya menyembah apa yang kalian sembah. Langsung turun ayat. Karena sahabat salah baca ayat ini, akhirnya turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekat-dekat sholat kalau lagi mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini sholat. Sholat gak mabuk, sholat gak mabuk aja gak bisa khusyuk, apa meneh sholat? Sholat kita gak mabuk, sudah dari rumah sudah sadar, perut sudah dikenyangi dulu biar gak mikir makanan, sampai masjid wudhu, masuk masjid sudah siap-siap, sholat masih mikir yang lain, apa meneh sholat sambil mabuk? Hah? Makin tenang piye to? Yo gak iso mikir. Gak kemana-mana, gak iso mikir. Mau coba sampai salah kok. Ya, iki sholat aja kalau kita enggak mabuk itu mikir sholat, bacaan sholat saja enggak semua bisa fokus. Ya saat masjid itu loh, termasuk saya yang ngomong. Nggak bisa sholat dari awal sampai akhir itu menikmati sholat, merenungi bacaan-bacaan setiap kalimat dalam sholat. Apa meneh mabuk. Nah, dalam setiap bacaan yang kita baca, mulai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah lupa apa yang dibaca. Yang dibaca Allahu Akbar. Kalau orang ingat mengucapkan Allahu Akbar, itu mikir Allah itu maha besar atas segala sesuatu. Coba bayangkan ciptaan yang begitu banyaknya. Allah itu maha kuasa, maha agung. Ciptaan yang begitu besarnya, bumi, langit, semua itu ciptaan Allah. Betapa maha agungnya Allah. Allahu Akbar. Sehingga kita merasa kecil. Pernah sholat kita mikir kok gitu? Allahu Akbar, ketinggalan Fatihah nggak mikirin. Kemudian bacaan lagi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ada yang baca wajjahtu wajhiya, dibaca setiap kalimatnya dihayati. Makanya ada seorang ulama datang kepada gurunya namanya Isom bin Yusuf. Isom bin Yusuf datang kepada Hatim al-Asom. Coba? Hatim al-Asom. Al-Asom itu artinya budak. Al-Asom itu artinya budak. Pak Husain. Al-Asom itu artinya. Kenapa Hatim disebut Al-Asom ceritanya? Padahal Hatim ini ulama besar. Ulama di masa salaf, karena beliau wafat tahun 237. Ulama orang masih hidup di tahun 300 awal, itu masih dikategorikan ulama salaf. Karena khairul quruni qarni, summaladina yalunahum, sebaik-baik masa itu masaku, kata Nabi. Lalu masa setelahku, lalu masa setelahku. 3 kali Nabi sebut. 1 kali masa 100 tahun. 3 kali disebut berarti 300 tahun. Ulama sebaik-baiknya umat itu ya di masa 300 tahun awal. Ini siapa? Isom bin Yusuf dan Hatim al-Asom hidup di 237 Hijriah. Kenapa disebut tuli? Sampai terkenal al-Asom yang tuli. Dia itu karena menjaga harga diri seorang perempuan. Dia disebut Al-Asom. Dan ceritanya dia itu ulama juga pedagang. Ada perempuan beli sama dia. Perempuan ini keluar angin. Kentut-kentut. Keras kentutnya, kuat. Karena yang dibeli itu Al-Asom, Hatim ini, itu perempuan kalau kentut kan malu kalau kedengeran. Sama Hatim pura-pura budak dia. Udah salah tingkah ini perempuan ini.
pas di depan Hatim. Akhirnya Hatim pura-pura budek. Beli apa? Pak, beli ini Pak. Beli apa? Yang kuat ngomongnya, yang kuat saya nggak dengar. Barulah si perempuan berpikir, oh ternyata budek. Alhamdulillah, berarti aku nggak kedengeran kentutku tadi. Padahal ya aslinya ya sudah bau, ya kedengeran juga. Saking Hatim ini menjaga harga diri seorang perempuan, sampai dia rela terkenal dengan sebutan Al-Asam. Itu nggak cuma sama perempuan itu saja, supaya yakin orang lain datang, dia pura-pura budek juga. Oh budek betulan ini Hatim ini. Nah, kalau kita paling cuma perempuan itu, perempuan pikir datang orang, aku tadi pura-pura budeknya. Karena perempuan itu kentut, nanti malu. Belum lagi lama sudah dibongkar sendiri. Ini Hatim enggak, benar-benar disimpan sampai mati. Ya. Sehingga perempuan ini terjaga harga dirinya. Masya Allah, ini ulama betul. Nah ini maka disebut Al-Asam. Singkat, itu Al-Asam. Hatim Al-Asam didatangi Isom bin Yusuf. Cek mana sholat yang bener ini, cek mana? Saya ini mau sholat, kok nggak khusuk-khusuk katanya. Kata Isom bin Yusuf. Orang zaman dulu itu begitu, Pak Jalal. Orang zaman dulu itu biar tali, biar bangun. Ngaji baru 1 jam udah ngantuk. Nonton bola ya ngantuk. Jadi orang dulu itu begitu, resah karena sholatnya nggak khusyuk. Sekarang paling orang datang kepada ustadz itu yang dikeluhkan, Ustadz, semua syarat ini kerjaan sulit. Ngadep ke ustadz kok yang dikeluhkan apa? Kerjaan. Ustadznya rata-rata kan nggak pandai kerja. Datang kepada ustadz yang dikeluhkan kerjaan. Datang bersama ustadz yang dikeluhkan sholatnya nggak khusyuk. Ini hukumnya kayak mana saat? Cemana ini solusinya saat? Nah, itu entah. Ini ulama betul didatangi sama Isom bin Yusuf. Wahai tuan guru, ya saya mau minta ilmunya, minta nasihat. Saya ini sholat tapi nggak khusyuk-khusyuk, cemana? Kalau aku didatangi kayak gitu, paling saya jawab sama, saya pun nggak bisa. Tapi ini jawabnya enggak. Kalau saya mau sholat, itu saya wudhu lahir dan batin. Wudhu lahir dan batin. Loh, wudhu kok lahir dan batin? Kalau wudhu lahir, ya wudhu lahir pakai air itu. Kalau wudhu batin itu saya tobat terlebih dahulu. Sebelum saya sholat, saya tobat. Setelah tobat, saya menyesali semua dosa-dosa yang ada di masa lalu. Itu setiap mau sholat kayak gitu. Setiap mau sholat, tadi misalkan pernah dosa antara sholat maghrib sama sholat isya, pernah ngucap apa, mau sholat itu menyesali dulu. Astagfirullahaladzim, tadi kok saya bagi postingan kok nggak bagus tadi kok saya nyebarkan hoax tadi, ya Allah. Disesali dosanya, mau wudhu sudah, mau sholat sudah, disesali dulu dosa-dosanya. Setelah itu melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Semua pikiran dunia dilupakan. Setelah itu buang jauh-jauh rasa ingin dipuji oleh orang lain. Pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Saya melepaskan diri dari kendali harta benda. Kalau anak mikir slot baru gak usah dipikir, kereta baru di luar gak usah dipikir. Kita hanya mikir menghadap kepada Allah. Ini namanya wudhu batin. Buang rasa dendam, rasa benci, rasa hasut, rasa penyakit hati, dibersihkan semua. Yang terakhir menyingkirkan kedengkian, ya sama. Jadi semua penyakit hati mau sholat, ini Hatim Al-Asam dibuang semua. Setelah itu barulah menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, seakan-akan Allah ada di hadapannya. Ini sudah tingkatan ihsan.
Nabi ketika ditanya apa itu ihsan oleh malaikat Jibril, mahwal ihsan, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu kalau kamu sudah bisa menyembah Allah, sholat seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau enggak kayak gitu, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Sudah, sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka, di belakang malakal maut siap mencabut nyawa. Jadi itu sholat, ada sholat yang terakhir. Kaki menginjak siratal mustaqim, itu sholatku. Masya Allah. Lalu sejak kapan sholatmu kayak gitu, wahai Tuan Guru? Aku sudah 30 tahun sholat seperti itu. Langsung Isom bin Yusuf tersungkur nangis, Masya Allah. Berarti sholatku masih jauh sama sholat Tuan Guru. Gak pernah aku sholat kayak gitu. Jadi sholatmu kayak mana? Aku kalau sholat mikir daganganku cemana nanti masih banyak. Belum lagi ada yang laku gitu Pak Husin. Cocok lah. Allah udah tanggal tua, ini belum ada lagi untuk tanggal 1 nanti bayar cicilan. Sholat masih mikir itu. Nah ini repot ini. Ini sholatnya Hatim al-Asam seperti itu. Nah ini yang membuat kita harus ya ini apa namanya bulan-bulan Rajab, intinya kan kita sholat ya harus kita tingkatkanlah sholat kita minimal kayak ini tadi. Guys, kembali kepada syariat Islam itu kembalinya kepada lima hal tadi. Yang dijaga adalah 5 hal dan itu wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Saya ulangi, yang pertama apa? Agama. Yang kedua nyawa. Yang ketiga harta. Yang keempat nasab. Yang kelima akal. Tapi ada ulama yang menambahi harga diri. Ya, akal dan harga diri digabung. Wa hifdzudinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya, semoga kita bisa menjaga semua itu, bisa menjalankan syariat agama kita. Apalagi di waktu musim pandemi seperti ini, kita harus benar-benar pandai menjaga diri. Ya, pandai menjaga diri artinya mengembangkan kualitas iman dan takwa kita. Ilmu kita harus dicari supaya akal kita tetap terjaga, tetap berkembang, jangan dirusak. Waktu nganggur malah dibuat malas-malesan, itu merusak akal juga. Apalagi naudzubillah mau mengkonsumsi yang haram-haram, merusak akal. Naudzubillah min dzalik. Di sekitar kita mungkin masih ada saudara-saudara kita yang masih mau mengkonsumsi itu, kita ingatkan dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun kita ingatkan. Sudah ada pertanyaan?